Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya, teman-teman ya. Di kadang-kadang kita akun gacor atau akun anyep itu sering terkendala yang namanya pengeluaran operasional perawatan di sepeda motor kita ya, teman-teman ya. Emang itu yang paling menguras operasional kita ya. Bisa jadi dari 100% pendapatan kita itu kita harus sisihkan sebesar 30% dari total yang kita dapat seharian. Nah, itu kalau akun gacor. Nah, kalau akun yang anyep atau gagu itu bagaimana, teman-teman? Nah, itu tambah masalah lagi ya kan. Nah, saya punya tips bagaimana cara untuk meminimalisir pengeluaran operasional terkait perawatan motor itu sendiri. Dengan cara apa, teman-teman? Yaitu dengan cara belajar, teman-teman, secara otodidak. Di YouTube banyak kok cara tutorial merawat atau menservis CVT itu sendiri. Syukur bisa servis throttle body, teman-teman, kalau motor kalian matic ya, teman-teman. Ini saya contohin, ini di belakang saya ini motor saya ini matic ya, termasuk, teman-teman ya. Nah, motor saya ini keluaran tahun lama, teman-teman ya, tahun 2013, Vario Techno 125 yang generasi pertama, yang all, yang lampunya masih bohlam. Nah, ini teman-teman ya penampakannya. Nah, ini dulu saya beli setahun lalu, teman-teman ya. Setahun lalu sekitar 9.500.000, teman-teman ya. Dan ini belum balik nama, teman-teman. Nah, ini motor ini cukup ya dari kalangan para pencinta kepala kolektor ini jadi incaran, teman-teman, lagi musimnya, dan harganya pun sangat-sangat stabil sampai sekarang. Bahkan sebetulnya saya juga dulu punya motor ini di tahun 2018, teman-teman, cuman saya tergoda buat jual karena harga jualnya cukup menggiurkan. Kan waktu itu 9.800.000 saya jual, dan sekarang ternyata harganya masih segitu, teman-teman ya. Selang beberapa tahun, 7 tahun ya, atau 6 tahun lah ya, dari 2018 itu ternyata harganya masih bagus sampai detik ini. Bahkan ada yang 11 juta, teman-teman ya. Itu kalau di dealer, kalau kondisinya masih bagus, lengkap, dan pajak hidup, STNK hidup, kaleng hidup ya, teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang punya motor matic, nah ini kan saya mau kasih tips dan bagaimana cara meminimalisir, mengurangi biaya operasional perawatan motor itu harus bagaimana. Yaitu tentunya kita harus punya yang namanya keahlian. Keahlian apa? Keahlian servis ringan sendiri, teman-teman. Servis ringan kalau kita belajar, kalau kita mau, itu bisa, teman-teman. Saya aja baru belajar sekitar setahun yang lalu lah ya. Awal-awal coba minjem alat-alat dari sepupu saya, adik ipar gitu ya. Ipar sepupu namanya lah jatuhnya. Saya coba minjem alat-alatnya, saya servis sendiri. Dia servisnya gimana saya ngeliatin dulu, terus saya coba sendiri di rumah. Akhirnya lama-lama bisa. Cuman pasti ada gagalnya, teman-teman ya. Ya syukur-syukur kalian udah bisa langsung berhasil gitu, teman-teman ya. Jadi sentuhan pertama itu pasti agak-agak kagok. Cuman nanti setelah seiring berjalannya waktu, lebih sering prakteknya, nanti akan terbiasa cara buka bongkar CVT-nya itu sendiri. Nah, apa aja sih bang yang paling penting untuk merawat motor itu? Nah, kita wajib tahu, teman-teman ya. Merawat motor itu pastinya kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Tentunya kebersihan bagian bak CVT ini, teman-teman ya. Area crankcase CVT ini nih, teman-teman ya. Terus filter udara, terus kalau bisa syukur-syukur kalian bisa bongkar yang namanya throttle body nih, yang ini nih, teman-teman ya. Yang throttle body yang di dalam sini kalian bisa bongkar, itu lebih bagus lagi karena kotoran atau tarikan gas akselerasi menentukan keentengan kenyamanan tarikan gas itu ada di sini, teman-teman ya, sumbernya. Selain dari CVT ini, selain dari gearbox ini kalian udah bisa nyervis CVT dan TB itu udah cukup, teman-teman ya. Sisanya mungkin mulai dari tracker dulu, terus gagang sok, terus mata sok, terus apalagi namanya kunci T8, terus nanti kalau udah bisa CVT nanti masuk lagi ke kunci T10, dan obeng plus itu harus ada, teman-teman ya, karena kita harus bongkar yang namanya filter udara ini.
filler udara, nanti pengaturan di langsam TB-nya dan lain sebagainya, buka-buka bodi yang di sini, yang di jok ini, itu harus punya teman-teman ya. Apa aja tadi alatnya, gagang sok yang harus berkualitas teman-teman ya kalau bisa. Jangan yang murahan, karena apa? Karena rawan dol teman-teman ya. Kalau yang murah-murah ya jangan terlalu mahal juga. Harga 45.000 pun saya kemarin dapat teman-teman ya, mereknya Sherlock. Terus mata sok itu cukup murah juga, satunya itu 19.000 kalau yang besar. Kalau yang di bawah 19 mili itu sekitar 14.000 sampai 11.000 ya teman-teman ya. Nah apa aja alatnya, yaitu mata sok 8, mata sok 19, mata sok 22, terus kunci T8. Mereknya jangan yang aneh-aneh teman, cukup aja Tekiro murah kok, nggak terlalu mahal, hanya 25.000, tapi awet, nggak gampang dol. Ini buat buka ininya teman-teman ya, backsipity ini kan, itu kan banyak kunci yang T8 ya, kunci 8 mili itu kita harus punya teman-teman ya. Nah itu yang harus dipersiapkan. Nah sisanya udah kita tinggal ngasah kemampuan kita. Makin lama kita sering praktek makin bisa teman-teman. Dan saya sampai sekarang bahkan saya sempat servis motor saya, terus sampai motor mertua saya servis tuh kemarin, dan lumayan hasilnya cukup maksimal juga. Nanti apa aja yang harus dibeli, jadi kita tahu kondisi di mana part CVT ini harus selalu bersih teman-teman ya. Artinya kalau partnya bersih, insya Allah kedepannya part ini lebih awet. Nah kalau part udah awet berarti nanti kos yang kita keluarkan, operasional yang keluarkan akan lebih hemat tentunya. Jadi kita akunnya gacor tapi pendapatan tetap nggak terlalu terkuras banget. Kadang kita bingung, ini akun misalkan kita pendapatan setiap hari 300.000 atau bahkan 400.000, ini uangnya kemana ya? Ternyata uangnya sadar nggak sadar itu ternyata lari ke motor semua. Belum lagi ban, terus oli yang pasti ya. Kalau oli kayak saya sebulan sekali teman-teman ya, paling cepet 3 minggu setiap tanggal 25 ya teman-teman ya. Asal kalian cek selalu kapasitas seberapa tinggi volume oli itu sendiri ya. Cukup dibuka aja pakai tang, buka berapa, yang kalau masih di ujung gini artinya harus segera diganti ya teman-teman. Kalau nggak sampai diganti bahaya, nanti bisa nge-gym atau terkunci nggak bisa jalan ya. Nanti pada akhirnya bisa kena blok sehernya, blok piston dan segala macam. Jadi motor jadi ngebul ya teman-teman ya, jadi nggak nyaman, bunyi ngegelitik dan segala macam, penyakit turunannya. Nah itu belum, nanti kita kalau ban itu nggak usah lah. Kalau ban itu antara 8 bulan sampai 1 tahun. Ini ban depan ini saya udah 1 tahun teman-teman ya. Ini saya ban depan baru ganti sekitar 1 bulan yang lalu, merek FDR, ukurannya 90/100, artinya 100 lebarnya, tingginya 90 per 80, 100/80, artinya lebarnya 100. Nah untuk bahan bakar motor saya ini lebih cocok ke Pertalite. Nggak tahu kenapa kalau motor saya dikasih Pertamax itu malah cenderung boros ini kali bang uangnya. Bukan teman-teman ya, beneran boros, terasa lebih boros, lebih cepat habis gitu ya. Ada ukurannya kan, saya biasa dapat segini 300 harusnya habis berapa, atau dapat 400 harus habisnya berapa, kan ada kebiasaannya ada. Jadi kalau pakai Pertamax itu malah lebih boros, bukan karena lebih boros secara uangnya, tapi secara ininya, apa namanya, literannya itu terkesannya lebih cepat habis gitu teman-teman. Nah untuk motor saya ini masih standar semua ya ukurannya nih ya. Ini ukuran shock breaker aja nih yang saya salah beli, standarnya X-Red teman-teman ya. Nah jadi untuk itu teman-teman ya, kalian harus bisa belajar yang namanya servis. Hanya sekedar servis CVT itu cukup mudah teman-teman ya. Tutorialnya pun kalian bisa lihat langsung di YouTube manapun yang kalian sering tonton juga bisa ya.
teman-teman. Saya juga belajar di YouTube semuanya mengenai servis CVT, terus servis TB itu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dibongkar. Jangan sampai lupa masangnya gitu aja yang penting. Untuk hal-hal yang lain kurang lebih ya standar aja, nggak terlalu banyak dioprek, nggak terlalu banyak ada perawatan. Untuk yang lain-lain ya paling perawatan hanya itu aja teman-teman ya cuci-cuci biasa lah. Terus udah itu aja perawatan, yang paling penting kebersihan throttle body itu penting teman-teman ya. Jangan sampai kalian servis di planet ban. Itu planet ban itu nggak dibongkar teman-teman, nggak dibongkar, nggak dibersihin, hanya disemprot-semprot aja. Itu nanti kalian kalau buka jangan kaget, di ujung intake atau headnya itu nanti ada kerak hitam. Itu nanti menumpuk di situ kalau disemprot-semprot, hanya semprot-semprot di sini di filter udaranya, pasti nanti ujung-ujungnya kotoran akan mengendap di ujung TB itu sendiri, jadi nggak maksimal. Nanti larinya ke knalpot nggak terlalu, emang kebuang nanti ke knalpot, tapi pasti ada sisanya. Yang maksimal, yang optimal yaitu harus bongkar TB itu sendiri ya. Makanya kita harus belajar ya teman-teman ya. Kalian bisa tonton sendiri, banyak kok tutorial cara menservis CVT dan TB. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa mengurangi biaya operasional terkait perawatan motor ya teman-teman ya. Oke, itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.